Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Masih ingat nggak sama saya? Karena saya biasanya ibadah di jam 10, jadi jarang ketemu ya. Kita udah berapa bulan dari bulan Maret di rumah aja. Dan pada saat ini kita bersatu kembali, berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat ini kita lebih dari 2-3 orang. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita mau bercakap-cakap dengan Dia, berkata-kata dengan Dia, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, biar nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biar ini menjadi suatu pernyataan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau hanya dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Kalau hanya dekat dengan Tuhan, kita merasa damai. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah
selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat denganmu Tuhan. Hanya dekat denganmu. Damai tenang hatiku Tuhan. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan, ada di tengah kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap hati kami, lawati setiap kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku yakin Tuhan hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami rindu kepadamu, kami mencari wajah-Mu, dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berhadapan muka dengan Engkau, dan kami mau memuji Engkau, dan kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan, karena kami percaya di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah diberi kekuatan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami persilakan, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala roh-roh jahat yang melemahkan kami. Biar darah Yesus tercurah atas kami, dan kami boleh bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suasana surga turun di tengah-tengah kami. Damai sejahtera sukacita Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Saat ini kita mau angkat pujian yang mengatakan, Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku dengan iman, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Semuanya Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari dunia ini, semuanya fana, semuanya sementara. Kita cari kekayaan, kekayaan hanya sementara. Kita cari kesehatan, kesehatan juga hanya sementara. Yang kekal hanya satu, hanya Tuhan kita. Hanya Dia yang kita miliki, Dia yang kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan, yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain Tuhan, yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Biarlah ini menjadi perkataan kita kepada Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan kepada Dia, muka dengan muka berhadapan, hanya Kau yang ku ingini di bumi Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Semuanya katakan, sekalipun dagingku
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis banyak, gunung batuku dan bahagiaku, Tetaplah Allah, ya Yesus. Kami sembah pagi hari ini, sekalipun pandang Yesus pagi hari ini, hatiku pandang Tuhan pagi hari ini. habis banyak, Jangan pandang persoalan yang kita hadapi, gunung batuku jangan pandang hal-hal yang membuat kita takut pagi hari ini. Dia Allah yang luar biasa, mau menjamah setiap kita pagi hari ini. Naikkan pujian ini. dagingku Ya Yesus, dan hatiku Engkau tetap Allah kami. habis banyak, Engkau tetap Allah yang luar biasa dalam hidup kami. dan bahagiaku. Amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia pagi hari ini. Datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dia Allah sanggup menolong setiap kita pagi hari ini. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami sanjung Engkau. Haleluya, Yesus. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Buka hati bagi Dia pagi hari ini. Tuhan mau menjamah setiap hati yang terbuka bagi Dia. Tuhan mau menjamah setiap hati yang hancur pagi hari ini di hadapan Dia. Biarkan Dia berbicara dalam hatimu. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami meninggikan Engkau, menyatakan bahwa Engkau tetap Allah kami untuk selama-lamanya Tuhan. Di tengah kesukaran, tantangan, persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap katakan Engkau tetap Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, biar kami beroleh kekuatan baru. Kemenangan Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus.
Shalom. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau kita membuka hati kita seluas-luasnya buat kebenaran firman Tuhan, buat Tuhan berbicara buat setiap kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita pulang nanti, ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Percaya dengan iman. Kalau kita melihat banyak hal di sekeliling kita, kita mendengar banyak hal yang menakutkan kita akan gentar. Tapi kalau kita buka hati buat kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kita membuka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul mengalahkan rasa takut. Ada banyak orang hari-hari ini sedang mengalami banyak hal yang membuat dirinya merasa takut, gentar, dan banyak hal yang tidak dapat diperbuat karena ketakutan ini. Nah, pagi hari ini kita mau mendapatkan jawaban tentunya dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut kita? Satu ayat pengantar untuk kita masuk lebih dalam. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34, Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan buka Alkitabnya, atau kita baca bersama-sama di tayangan berikut ini yang sudah tampil. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5. 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita takut, ketika kita gentar, apa yang selalu kita lakukan? Mazmur pasal 34 ayat ke-5 ini adalah doa Daud. Tak kala Daud mengalami ketakutan, tak kala Daud mengalami kegentaran, tak kala Daud mengalami banyak persoalan menghimpit hidup dia. Tapi yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Sudahkah kita mencari Tuhan hari-hari ini? Ataukah ketika kita takut, ketika kita gentar, kita bukan mencari Tuhan, tapi kita mencari yang lain? Seperti halnya Daud, ketika dia mengalami kegentaran, Daud mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa Daud. Bahkan lebih dari itu, Tuhan melepaskan Daud dari segala kegentarannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata definisi takut itu apa sih? Ya, definisi takut dikatakan merasa gemetar, takut menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana dalam hidupnya. Tidak berani berbuat sesuatu. Dan ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan, ya, yang disebut sering kita menyebut dengan fobia. Fobia itu adalah kecemasan yang luar biasa, terus-menerus, tidak realistis, sebagai respon terhadap satu keadaan yang sedang terjadi. Ya, hari-hari ini kan banyak ya kita mendengar, aduh takut. Wah, banyak hal yang membuat kita takut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak penyebab rasa takut dari tiap-tiap orang dan tentunya berbeda-beda. Ada orang yang takut mendengar berita BMKG memperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan ada bencana. Ketika kita mendengar hal itu, kita takut. Aduh, gimana ini nanti? Ada orang yang takut sama yang namanya ketinggian. Ketika dia naik di lantai yang paling atas pada salah satu gedung, dia melihat ke bawah, dia takut. Kalau pasangan muda-mudi, apa yang ditakutkan? Takut kehilangan pacar. Mana yang masih muda-mudi di sini?
Ketika sedang berpacaran takut, pacarnya diambil orang. Ada juga orang takut yang namanya kepada kecoa. Ya. Sejak Amos pulang kampung, di beberapa kamar mandi ini, ketika buka pintu, ada beberapa orang ketika buka pintu, kecoa. Ada rasa takut, ada banyak hal, ketakutan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada salah satu lembaga survei, ya, dia melakukan survei tentang rasa takut ini, pendapat umum tentang rasa takut ini. Ya. Bisa ditampilkan multimedia? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, lembaga survei ini melakukan survei. Dikatakan 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. 40%. Ini survei ya, tidak jadi pegangan, tidak menjadi acuan setiap kita. Oh, seperti ini enggak. Ini hanya sebuah lembaga survei yang melakukan survei. Jadi dikatakan 40% manusia itu takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Mereka terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Dan takutnya itu berlebihan. Ada 40% orang seperti ini. Lalu 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Banyak ya, karena masalah-masalah masa lalu. Orang takut untuk melangkah ke depan. Dibayang-bayangi dengan persoalan masa lalu. Ada 30% orang seperti ini. Lalu 12% manusia takut akan persoalan-persoalan yang sepertinya kecil. Tapi hal-hal yang kecil itu terus disimpan dalam hati. Membuat ketakutan terus menghantui hidupnya. Ada 12%. Lalu 10% manusia takut karena sakit yang dideritanya. Sakit yang berbahaya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hanya ada 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Masih ada orang yang tidak takut. Ini cuma survei ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak menjadi pegangan acuan buat setiap kita. Jadi inilah survei mengenai rasa takut. Dan kita bisa menghapus ketakutan itu tak kalah kita undang Yesus dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, masih ada rasa takut dalam hati kita, dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Undang Yesus dalam hati kita, ya, undang Yesus dalam hati kita. Ada satu pujian mengatakan begini. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay in my heart, Lord Jesus. Pujian ini mengatakan, mari masuk. Mari masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bagaimana ketika kita mengalami ketakutan? Undang Yesus dalam hidup kita. Amin. Rumah tangga hari-hari ini sedang dilanda ketakutan. Undang Yesus dalam rumah tangga kita. Pekerjaan kita yang selama ini mungkin kita mengalami ketakutan. Undang Yesus dalam pekerjaan kita. Ada banyak hal dalam hidup kita. Kita undang Yesus. Ketakutan akan hilang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Mengapa manusia mengalami ketakutan?
Ini pertanyaan umum. Ya. Kalau kita membaca, Bapak Ibu kita membuka di dalam Markus pasal yang keempat. Nanti kita semua baca di rumah. Ini hanya bagian dari kita yang kita mau pelajari. Ya. Bagaimana kisah tentang angin ribut yang diredakan. Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41. Saya mengambil konteks dari angin ribut yang diredakan. Mengapa manusia mengalami ketakutan? Hal yang pertama yang menjadi alasannya adalah karena kurang percaya. Ada banyak orang hari-hari ini pergi ke gereja, datang ibadah, datang doa, datang banyak hal melakukan kegiatan di gereja, tetapi hatinya masih kurang percaya kepada Tuhan. Banyak. Makanya mengapa masih kadang mengalami ketakutan. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-40 di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, kisah di Markus 4 ini dikatakan ketika murid-murid Yesus bersama Yesus naik perahu, ya, di tengah-tengah ada gelombang yang menghadang. Ada begitu badai begitu kencang sehingga membuat perahu mereka hampir tenggelam. Jadi alasannya pertama, mengapa manusia itu terkadang masih mengalami ketakutan. Saya ambil konteks dari angin ribut yang diredakan ini. Dikatakan karena manusia itu kurang percaya. Lalu yang kedua karena membiarkan Yesus tidur. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Membiarkan. Ada banyak orang merasa ketika sudah berjalan bersama Yesus. Ketika sudah pergi ke gereja. Ketika sudah melakukan banyak hal buat kegiatan gereja. Hidupnya baik-baik saja. Sudah tenang. Sudah memberi, sudah melakukan. Sudah tenang, biarkan saja berjalan semau-maunya. Ya. Mereka berpikir, murid-murid berpikir saat itu ada Yesus. Tenang di perahu ada Yesus. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah perjalanan gelombang dahsyat menggoncang perahu itu. Yesus dibiarkan tertidur. Ya. Ada banyak orang hari-hari ini ya, sudah merasa nyaman, sudah melakukan banyak hal, seolah-olah membiarkan Yesus. Kan udah ada Yesus, kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Lalu alasan yang ketiga, karena mereka merasa mampu melakukan sendiri. Ketika air sudah mulai masuk ke perahu mereka berusaha membuang air itu. Mungkin dengan ember, buang air. Masuk lagi, banyak buang lagi. Mereka terus melakukannya sendiri. Mereka tidak ingat ada Yesus di perahu itu. Banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus merasa mampu. Saya bisa. Saya bisa. Padahal seberapa kuat kemampuan kita. Manusia ada banyak keterbatasannya. Ya. Kalau hari-hari ini virus corona ada di mana-mana. Orang yang mempunyai biaya atau dana, keuangannya cukup kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, gak bisa. Itu salah satu bukti bahwa manusia itu terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari jangan membiarkan Yesus, tapi tetap biarkan Yesus ada bersama dengan kita. Jangan merasa kita mampu sendiri. Andalkan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, percaya diri adalah suatu hal yang bagus. Tapi jangan over, ya. Merasa percaya diri, mampu mengatasi semuanya sendiri. Akhirnya jadi berantakan. Kesombongan adalah sebuah dosa. Dan karena kesombonganlah Lucifer itu jatuh dalam dosa. Jangan banggakan diri kita, tapi banggakan Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Banggakan
Kalau saya bisa, saya mampu, saya dapat melakukannya. Semua karena Yesus ada dalam diriku. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, takut dan iman itu dua hal yang berbeda. Ya, yang bertolak belakang. Kalau takut adalah sesuatu yang negatif, tapi kalau iman adalah sesuatu yang positif. Banyak orang gentar takut. Sesuatu yang akan terjadi belum tentu terjadi. Di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 di situ dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub katakan seperti ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada dua macam ketakutan. Saya membagi menjadi dua macam. Dua macam rasa takut. Rasa takut yang benar, rasa takut yang salah. Kalau rasa takut yang salah itu yang seperti apa Pak? Rasa takut yang salah itu adalah takut kepada masalah, persoalan yang kita hadapi. Banyak hal yang kita hadapi, kita takut, kita menghindar. Bukan kita menghadapi, menyelesaikannya. Tapi kita pergi, menjauhi masalah persoalan itu. Masalahnya selesai enggak? Ya. Sama kalau misalnya orang-orang yang berpindah-pindah gereja, ya, karena ada persoalan di satu gereja, persoalan dia diselesaikan, dia pindah ke gereja lain. Nanti ada persoalan lagi tidak diselesaikan, dia pindah lagi ke gereja lain. Persoalan tidak selesai lagi, dia pindah ke gereja lain. Enggak kelar-kelar Bapak Ibu. Ya. Saya ingat Bapak Gembala pernah katakan, yang pertama apa kalau datang tempat yang baru? Kagum. Ya. Kedua apa Pak? Kedua. Lalu yang saya ingat yang keempat itu kecewa, dan yang kelima adalah kabur. Karena sudah mengetahui banyak hal, ada masalah lagi, tentu akan kecewa. Dia pergi lagi, pindah lagi. Itu ketakutan yang salah. Menghindari masalah. Padahal masalah harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita mampu melakukannya. Lalu takut yang benar adalah kita takut akan Allah. Ya. Karena kita tahu Allah yang punya otoritas dalam hidup kita. Ketika kita takut akan Allah, kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Jangan lari dari masalah yang kita hadapi. Saya pribadi ada persoalan dan masalah. Tapi saya berusaha, Tuhan tolong aku. Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan jalan keluar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menjadi orang yang karena rasa takut baru kita percaya, atau kita percaya Yesus sehingga ketakutan itu tidak ada dalam hidup kita. Itu hal yang berbeda ya. Saya ulangi. Jadi kita mau menjadi orang yang karena rasa takut baru kita percaya Yesus, atau kita mempercayai Yesus sepenuhnya dalam hidup kita sehingga ketakutan itu tidak ada. Jawaban itu ada buat setiap kita pagi hari ini. Yang mana? Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, miliki pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Yesus. Taruh kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kita. Ya. Jika kita ingin mengalahkan rasa takut, jangan lihat masalah, persoalan, tantangan, rintangan ada di depan kita. Yang kita lihat apa? Yesus kita yang lebih besar, Yesus kita yang luar biasa, lebih dari masalah yang kita hadapi. Amin. Iya, kalau kita pandangnya persoalan, aduh, yang keluar, aduh. Tapi kalau kita pandang Yesus, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, lalu poinnya yang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menang dari rasa takut kita. Ya. Bagaimana Pak supaya saya tidak lagi ada dalam ketakutan? Bagaimana Pak supaya saya tidak lagi ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kegentaran? Poin yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita pandang kepada Allah dengan iman. Pandang Yesus dengan iman. Di dalam Mazmur pasal yang 16 ayat 18 di situ dikatakan,
Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang kita pandang ketika kita menghadapi persoalan? Masalahkah? Dinding yang begitu tebalkah yang menghadang kita? Sehingga kita tidak tahu lagi arah yang harus kita jalani. Atau kita pandang Yesus. Pandang Yesus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, biarlah mata kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya naikkan pujian ini buat setiap kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Pimpin aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, apa Bapak Ibu? Hati ya. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Pandang Yesus yang menjadi penolong setiap kita. Biarlah iman kita semakin kuat, semakin membajal, semakin kuat, dan rasa takut kita itu semakin mencair. Ya, jangan terbalik. Rasa takut kita semakin kuat, semakin membajal. Iman kita semakin kecil. Tapi biar rasa takut kita semakin mencair karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Ada satu iklan di televisi berkata begini, cintailah produk-produk Indonesia. Ingat ya, kalau saya mau katakan pagi hari ini, cintailah Alkitab dan bacalah firman Tuhan setiap hari. Ya. Jadi cintailah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Pandang Yesus saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang kedua, bagian yang kedua, bagaimana kita bisa bebas dari rasa takut. Kita harus membaca, kita harus mendengar, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa yang namanya kita bebas dari rasa takut ketika kita tidak membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Kita kadang kuat buat lihat HP ini berjam-jam. Ya. Betul apa betul? Iya. Baca firman berjam-jam. Kuat? Ada banyak hal yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan ini. Banyak hal yang Tuhan singkapkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jangan lihat HP. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, baca kebenaran firman Tuhan, mendengar, melakukan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatannya. Banyak orang hari-hari ini merasa takut. Mengapa? Karena ketika membaca firman Tuhan, dia melupakannya. Dia tidak merenungkannya dan tidak melakukannya dalam kehidupannya. Makanya tidak heran masih diliputi dengan rasa ketakutan. Firman Tuhan pagi hari ini ingatkan buat setiap kita. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya selesai pada bagian yang ketiga ini Bapak Ibu. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengatasi rasa takut. Kita harus berdoa dan berserah sepenuh-penuhnya kepada Allah. Tidak bisa tidak. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Berserah di sini artinya bukan berarti kita pasif, kita diam. Ketika hamba-hamba Tuhan berdoa untuk permohonan doa di sini, hamba Tuhan begitu berdoa, sedangkan jemaatnya di sana hanya berdiam. Tuhan Yesus lewat di sebelahnya. Pak, Bapak doanya apa? Itu Tuhan udah saya kasih depan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita juga harus aktif. Ya. Berserah kepada Tuhan artinya kita membawa segala pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan diri kita kepada Tuhan. Melalui doa dan ucapan syukur kita kepada Allah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang menjadi perenungan setiap kita pagi hari ini. Masihkah kita diliputi dengan rasa takut? Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Bapak Ibu. Percayalah Tuhan yang bela. Mari naikkan pujian ini. Meskipun percaya dengan iman pagi hari ini. Apa yang masih membuat setiap kita takut? Percaya Tuhan yang membela kita. Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Mari bersama saya kita semua naikkan pujian ini. Di dalam segala, dengan kesungguhan hati kita datang bersama Tuhan. Janjinya tak berubah. Apa yang masih membuat kita takut dalam hidup ini? Apa yang masih membuat kita gentar dalam hidup ini? Naikkan pujian ini dengan segala. Di saat kita percaya, meskipun percaya dengan iman, pagi hari ini Bapak Ibu semua diberkati, diberikan kemenangan dari Tuhan. Namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Bapak Ibu. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun
naikkan pujian ini dengan sungguh hati pagi hari ini. Dalam segala hal apapun yang sedang kita hadapi, janjinya tak percaya Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah berubah. Sudah Ketika Tuhan berfirman, terjadi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Percayalah Tuhan yang bela. Menaikkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela, percayalah dengan iman, percayalah Tuhan yang bela. Haleluya, terima kasih Tuhan yang sudah menguatkan setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Bukan hanya kami dengarkan, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan iman, kami tidak takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Biarlah itu terus Tuhan terjadi, termaterai di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi urapan yang daripada Tuhan. Sehingga ia boleh menjadi berkat dimanapun ia berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Biarlah setiap benih yang ditaburkan tidak dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biarlah itu boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ditinggikan, diagungkan nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali agar di dalam kehidupan ini kita tidak takut karena ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya, tidak ada yang kita doakan berkaitan dengan yang berulang tahun karena tidak ada daftar yang diberikan kepada saya. Tetapi seperti biasa saya mau memberitahukan sesuatu kepada saudara, yaitu bahwa amplop amplop untuk persembahan Natal itu sudah tercetak. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, ini tidak dibagikan satu-satu, tapi saudara yang mau memberi, yang tergerak untuk memberi, saudara bisa ambil di sini atau ambil di bawah di sana, ya. Jadi langsung ambil. Kapan ini dikembalikan? Tidak langsung hari ini. Saudara bisa mengembalikannya kapan saja. Saudara sudah mengisi ini, asal jangan lewat tanggal 20 Desember. Asal jangan lewat tanggal 20 Desember, ya. Jadi tolong diingat hal ini. Kemudian berapa yang harus diisi? Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara? Jujur ya. Jadi artinya waktu saudara mau memberi, saudara itu berdoa dulu kepada Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan berapa yang mau saya kasih ini? Karena panitia Natal tidak ada dan tidak ada pemberitahuan berapa dana Natal yang diperlukan. Betul. Memang tidak seperti itu. Nah,
Tetapi kita memerlukan untuk apa? Yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan gerakan kasih. Saya berdoa Tuhan bilang nggak usah kasih, jangan kasih. Kalau memang seperti itu, ya. Jadi tidak ada, jangan sampai merasa terpaksa ya. Saya enggak mau terjadi seperti itu. Kita melakukannya dengan sukacita, sebab firman-Nya berkata orang yang memberi akan diberi. Siapa yang memberi dengan sukarela, yang memberi dengan sukacita. Ya. Tapi kalau saudara memberi dengan terpaksa, ya firman Tuhan nggak terjadi di dalam hidupmu. Segala sesuatu tidak boleh terpaksa di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus nggak boleh terpaksa, beriman kepada Tuhan Yesus nggak boleh terpaksa, mencintai Tuhan Yesus juga nggak boleh terpaksa. Semuanya harus datang dari hati yang tulus, yang benar di hadapan Tuhan, supaya firman-Nya berlaku di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian ada nama, saudara mau tulis nama boleh. Kan ada firman-Nya, Om, ada firman-Nya, Pak. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu, kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau tulis nama, ya nggak apa-apa. Nggak mau tulis nama juga nggak apa-apa. Saudara mau tulis nama boleh. Kenapa? Karena ini akan dipertanggungjawabkan berapa yang kita terima nanti, berapa yang kita gunakan untuk keperluan Natal ini akan diumumkan sama seperti yang lalu. Jadi kalau bisa ada namanya kan enak. Saudara bisa kontrol. Saya ngasih segini. Oh bener ada. Kalau nggak ada namanya, ya terpaksa bendahara akan menulisnya NN, no name, nggak ada nama, artinya seperti itu. Jumlahnya tergantung, tadi saya sudah katakan ya. Saya nggak mau nulis jumlahnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi tetap nanti NN sekian. Nah saudara bisa kontrol. Saya nggak nulis nama, jumlahnya sekian, tapi ada, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini saudara bawa pulang, sebelum saudara isi, saudara doa dulu, minta petunjuk dari Tuhan. Jangan anggap, wah ini orang Pentakosta itu apa-apa doa. Betul saudara, segala sesuatu itu harus dilandaskan oleh doa. Kenapa sih? Karena doa itu perwujudan dari iman. Orang yang beriman itu pasti dia berdoa. Dia tidak pikir bahwa saya bisa kok kasihnya sekian. Yang tadi firman Tuhan berkata, ada kemampuan sendiri kok, bisa kok. Tidak seperti itu, tapi kita mau memberi seperti apa yang Tuhan mau. Oke, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah. Ada di antara Bapak Ibu yang perlu dukungan doa. Ibu Gyokni, ada lagi Ibu Yanli. Ya saya Pak Suharyanto ya, kita berdoa terus Pak Suharyanto. Ada lagi? Ya, saudara jangan lupa terus berdoa buat istrinya Pak Yakub ya, Ibu Nani. Kita terus dukung dalam doa, karena beberapa waktu yang lalu saya dengar kondisinya turun atau ngedrop, istilah kerennya. Ya kita bawa dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang sejalan dengan firman Tuhan tadi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Yesus memelihara saudara. Yesus menjaga saudara. Yesus membela saudara. Amin. Jangan susah. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur saudara dan saya. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Jangan cemas, Dia memberkatimu, Dia memberkatiku. Amin. Oh, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, amin. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sungguh kami yakin kepadamu Tuhan. Kami yakin kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami tidak takut. Karena Engkau adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan itu semua Tuhan, supaya kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Pagi hari ini Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, Engkau juga memberkati kami melalui firman-Mu. Kami percaya berkat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa Bapa. Mereka mengangkat tangan kepadamu sebagai tanda bahwa mereka perlu Engkau. Mereka mengangkat tangan kepadamu sebagai tanda bahwa mereka berharap kepadamu. Mereka mengangkat tangan karena mereka beriman kepadamu. Siang hari ini Tuhan, Engkau dengar doa anak-anak-Mu Bapa. Engkau dengar doa kami semua. Kami mau berdoa buat Ibu Gyokni Tuhan. Kami mau berdoa buat Ibu Yanli Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Suharyanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Nani Tuhan. Engkau melihat keperluan mereka masing-masing. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Yesus, pada pagi hari ini, mari Tuhan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan meraih apa yang Engkau janjikan di dalam kehidupan mereka, karena Engkau Allah yang tidak berubah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tolong kepada anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Beri mereka kesetiaan Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga Engkau datang menjemput kami semua bertemu di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, Engkau juga menolong kepada kami Tuhan. Ketika kami sebentar meninggalkan tempat ini
untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di dalam perjalanan. Engkau tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kami berada di dalam genggaman-Mu. Karena kami berada di dalam genggaman-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil diri kami dari tangan-Mu, Tuhan. Tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang dapat melakukan segala perkara, tangan yang menjamah dan menyatakan kuasa-Nya. Pagi hari ini kami percaya itu terjadi di dalam diri kami. Sebab itu tidak ada satu pun virus penyakit yang bisa hadir di dalam kehidupan kami, karena Engkau menjaga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sekarang kita akan terima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu datang dari atas, dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menyertai, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima